Yang bersangkutan menjawab semua dan mengakui bahwa apa yang di video itu adalah benar. Oke, ini dia yang paling penting ya sahabat. Pertanyaan tentang video-video yang beredar itu apakah betul itu pernyataan dia, dan si Panji yang hilang ini mengakui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para warga Sinchan yang menunggukan berita tentang si Panji yang hilang akal sehatnya ya. Sebelum kita mengabarkan tentang si Panji yang hilang, saya tanyakan dulu kabar Anda. Bagaimana kabarnya semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Sahabatku semua, saya hari ini akan mengkabarkan tentang berita terbaru tentang Panji yang hilang akal sehatnya ini. Jadi yang pertama ya sahabat, saya kembali mengecek di channel official Al-Zaitun ini. Di sini saya menemukan ada yang hilang sahabat. Jadi yang hilang itu ternyata bukan hanya akal sehatnya, video-videonya juga banyak yang hilang sahabat. Dan ini tentunya dihapus ya, atau disetting menjadi pribadi oleh adminnya Al-Zaitun ini sahabat. Salah satu video yang hilang itu adalah video tentang ucapan terima kasih kepada Panji yang hilang ini setelah dia memberikan zakat Idul Adha. Ya sebetulnya dia mau membagikan daging kurban ya, tapi katanya itu adalah zakat Idul Adha. Nah ini itu yang hilang sahabat ya, nggak ada lagi di sini ya, nggak ada lagi video itu di sini. Ini yang terakhir malah 3 hari yang lalu. Padahal kemarin itu ada video terbarunya tentang video Idul Adha, pemotongan dan pembagian kurban. Ini hilang. Di yang live ini juga hilang ya sahabat. Cara ngeceknya gampang sahabat. Kita tinggal ketik di sini pemotongan saja, tidak ada lagi pemotongan. Ya, tidak ada ya, channel ini tidak memiliki konten yang cocok dengan pemotongan. Padahal kemarin itu ada judulnya tentang pemotongan itu. Ya, untungnya saya kemarin itu sudah ini ya, sudah saya screenshot sahabat di sini videonya. Yang ini sahabat, ini sudah saya rekam layar. Ini judulnya ya, nampak ya di situ ya sahabat ya. Full perayaan Id al-Adha 1444 Hijriah di Al-Zaitun, salat, khutbah, pemotongan dan pembagian kurban. Nah, ini ya. Ini yang sudah hilang, dihapus. Kenapa dihapus? Ya barangkali si pihak Al-Zaitun ini merasa malu ya, dan merasa hilang kemaluannya karena video ini sangat memalukan gitu. Karena di situ yang pertama, setelah dia membagikan daging kurban itu, dia minta orang berterima kasih. Harusnya kan dia yang berterima kasih sahabat, karena ada orang yang mau menerima kurbannya. Kan gitu. Prinsipnya kan begitu kurban itu. Bukan orang yang menerima yang berterima kasih, tapi dia yang harusnya berterima kasih. Terima kasih sudah menerima kurban saya. Kan gitu ya sahabat. Kemudian yang kedua itu adalah daging kurban itu berubah namanya jadi zakat Idul Adha. Ini yang kemudian membuat kemaluan orang ini hilang. Akhirnya dihapus video itu. Nah, selain berita hilangnya video di channel Al-Zaitun ini, ada juga berita lain tentang Panji yang hilang, yaitu dia mengaku di sini sahabat. Di sini dia mengaku ada 3 pertanyaan dari pihak Bareskrim ya, dan saya kurang percaya juga hanya 3 karena dia diperiksa kurang lebih 8 jam kemarin kan, dan kurang yakin saya dia ditanya hanya 3. Tapi dari 3 pertanyaan yang dibocorkan oleh si Panji yang hilang ini, saya yakin itu sudah bisa dilanjutkan kepada penyidikan sahabat. Apa saja pertanyaan itu? Mari kita dengarkan. Yang pertama tentunya ditanya tentang riwayat hidup, sudah dijawab. Keduanya ditanya, pernahkah Panji Gumilang berurusan dengan hukum? Dijawab pernah. Apa yang ketiga? Apakah ada ketetapan hukum? Pernah ada. Ini malah nambahin ya. Berapa itu ketetapan hukumnya? Saya pernah dihukum 10 bulan. Nah kan sudah 4 itu. Oke, cukup ya sahabat.
ada 3 pertanyaan katanya tadi, tapi jadi 4 gitu. Yang pertama tentang riwayat hidupnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan Bareskrim itu memang sederhana sebetulnya ya, menurut si Panji yang hilang ini. Tapi sebetulnya itu untuk mengungkit ya, untuk menggali siapa sebetulnya Panji yang hilang ini. Melalui pertanyaan riwayat hidup ya, diceritakanlah semuanya itu. Bagaimana dia kecilnya, bagaimana dia remajanya, bagaimana dia dewasanya, bagaimana dia tuanya, bagaimana dia jadi gila. Bukannya bagaimana dia pendidikannya dan segala macam. Dari situ akan dapat data sahabat ya, akan dianalisis, akan dijadikan sebuah temuan. Itu pertanyaan riwayat hidup. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting juga untuk menaikkan statusnya menjadi tersangka nantinya. Pernah tidak berurusan dengan hukum? Jawabnya pernah. Ya, dan memang pernah kan, kalau nggak salah tahun 2012 sahabat, itu kasus NII kalau nggak salah ya. Dan pertanyaan ketiga itu adalah apakah ada ketetapan hukum? Jawabnya ada. Yang keempat pertanyaannya berapa lama? 10 bulan sahabat. Artinya orang ini punya riwayat rekam jejak, pernah jadi narapidana gitu. Jadi nggak heran kita kalau orang yang dulunya pernah berbuat jahat atau tindakan pidana, hari ini melakukan lagi, itu nggak heran kita. Nah makanya ini akan menjadi data ya bagi Bareskrim untuk menaikkan statusnya menjadi tersangka. Dan mari kita dengarkan dulu bagaimana pernyataan dari Bareskrim ya sahabat terhadap pemanggilan Panji Gumilang kemarin. Pak, gimana Pak tadi Pak hasil pemeriksaannya Pak? Seperti apa? Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa hari ini kita melaksanakan pemeriksaan klarifikasi dalam rangka penyelidikan terkait laporan yang ada, yaitu adanya laporan penistaan agama yang dilakukan oleh saudara Panji Gumilang. Kami mengundang Panji Gumilang jam 10 dan yang bersangkutan hadir pada jam 13.30 dan mulai diperiksa adalah jam 14.00. Dalam pemeriksaan dilaksanakan secara profesional. Penyidik memberikan kesempatan manakala waktunya ibadah, tetap diberikan waktu kesempatan. Waktu istirahat makan, kita berikan waktu kesempatan istirahat makan. Dan yang bersangkutan, kita berikan pertanyaan sebanyak 26 pertanyaan. 26 pertanyaan dijawab oleh yang bersangkutan. Ya, saya stop dulu sampai di sini sahabat. Jadi tadi kalau si Panji yang hilang ada 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan dari pihak Bareskrim. Nah kan nipu lagi, bohong lagi dia sahabat. Ada 26 pertanyaan ternyata. Makanya tadi saya bilang saya kurang yakin juga masa hanya ada 4 pertanyaan dari Bareskrim ya kan. Masa diundang jauh-jauh ke sana hanya untuk mempertanyakan riwayat hidup, apakah pernah berurusan dengan hukum, apakah ada ketetapan hukum, berapa lama ketetapan hukum itu. Enggak mungkin hanya sebatas itu. Untuk mendukung 4 pertanyaan itu maka harus ada 22 pertanyaan lain gitu ya sahabat. Jadi intinya ada 26 pertanyaan kepada si Panji yang hilang ini. Kita lanjutkan lagi sahabat. Adapun materi pertanyaan mengenai sejarah tentang Al-Zaitun, kemudian yayasan tersebut, struktur organisasi, dan kemudian terkait beberapa video yang diunggah menjadi bahan pertanyaan kami. Yang bersangkutan menjawab semua dan mengakui bahwa apa yang di video itu adalah benar. Oke, ini dia yang paling penting ya sahabat. Pertanyaan tentang video-video yang beredar itu apakah betul itu pernyataan dia, dan si Panji yang hilang ini mengakui. Ini kata bapak polisi ini ya sahabat, dia mengakui. Nah ini yang paling penting, bahwa video-video yang beredar itu atas kesadaran dia. Dan kalau sudah begitu bagaimana nanti jadi ujungnya? Ujungnya tentu penyelidikan ini akan menjadi penyidikan tentunya ya. Nah setelah itu mungkin penetapan statusnya jadi tersangka, kemudian menjadi terdakwa dan terpidana. Setelah ini mungkin saksi-saksi yang akan dihadirkan itu adalah Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat dan lain-lain gitu ya. Kalau beliau-beliau yang dihadirkan insya Allah ya, insya Allah akan clear semuanya. Karena ini orang-orang berilmu yang akan membantah kalau misalnya nanti si Panji yang hilang itu dia mengelak ya, atau berkilah atau bersandiwara gitu ya sahabat ya. Nah untuk mengingatkan lagi nih ya para saksi nantinya kalau misalnya jadi saksi, ingat lagi bahwa penistaan-penistaan yang dilakukan oleh si Panji yang hilang itu kurang lebih ada 5. Sebetulnya banyak sekali ya. 5 yang paling penting menurut saya. Yang pertama,
Dia mengatakan Rasulullah berkata dalam Al-Quran. Yang kedua, buang fikih dan dalil jauh-jauh. Yang ketiga, nggak apa-apa Al-Quran diinjak. Yang keempat, salam Yahudi. Dan yang kelima, wacana khatib perempuan. Nah, ini penistaan-penistaan agama yang dilakukannya oleh si Panci yang hilang ini. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.